Yo, balik lagi sama gue di sini. Kagak usah banyak bacot, kita langsung gas aja ke intinya. Karena hari ini, Minggu 1 Maret 2026, baru aja kejadian hal gokil di sirkuit Buriram, Thailand. Gue baru kelar nonton race Moto3, dan jujur, tangan gue masih agak gemeteran ngetik ini. Bukan karena kebanyakan kopi, tapi asli, adrenalin gue masih tinggi banget gara-gara nonton debutnya Veda Ega Pratama. Kita kudu bahas ini sekarang selagi aspal Buriram masih panas. Jadi gini, buat lo yang tadi ketiduran atau asik mabar, Veda Ega Pratama, rider kita di Honda Tim Asia, baru aja nyelesain balapan pertamanya di kelas dunia Moto3. Hasilnya, posisi 5 sob. Eits, tahan dulu. Jangan langsung teriak Indonesia juara. Kita pretelin satu-satu. Gue nggak mau kita kejebak euforia buta kayak biasanya. Gue mau bahas ini secara objektif, apa adanya. Kayak kita lagi nongkrong di bengkel nungguin motor di servis. P5 buat anak baru di balapan pertama, itu bukan cuma angka, itu pernyataan. Tapi gimana cara dia dapetin itu yang lebih penting. Di balapan, hasil akhir bisa nipu, tapi proses di lintasan nggak pernah bohong. Mari kita bahas dari awal. Start tadi itu momen paling ngeri buat mental anak baru. Veda start dari grid kelima, baris kedua. Lo bayangin, di depan lo ada suhu-suhu Moto3. Di belakang lo ada gerombolan macan lapar yang siap nyeruduk kalau lo telat dikit pas lampu merah mati. Apa yang Veda lakuin? Dia start bersih banget. Biasanya penakit rookie itu kalau nggak nafsu banget sampai jump start atau nyenggol orang di tikungan satu, ya malah ciut mental sampai posisinya melorot jauh. Veda kagak kayak gitu. Masuk T1 Buriram yang sempit, dia main aman tapi tetap galak. Sempat turun ke P6 gara-gara traffic, tapi mentalnya nggak goyang. Ketenangan dia di lap pertama itu mahal banget harganya. Terus soal motor, Honda NSF 250 RW miliknya lagi gacor hari ini. Top speed dia tembus 203,7 km per jam pas kualifikasi, dan itu kepake banget pas race. Buriram itu sirkuit yang punya trek lurus panjang, di sini kuncinya slipstream. Kalau motor lo lemot, wassalam. Tapi Veda cerdik, dia manfaatin badannya yang aerodinamis buat nempel di buntut lawan, curi angin, dan boom, dia bisa tetap di grup depan. Sektor 1 itu kunci Veda hari ini. Dia tahu motornya kenceng di lurus, jadi dia maksimalin itu buat nyalip atau bertahan. Strateginya simple, tapi eksekusinya butuh nyali gede. Karena ngerem dari kecepatan 200 lebih di ujung trek lurus itu butuh feeling yang presisi banget. Masuk ke tengah balapan, atau fase bantai-bantaian. Di lap 4-15, balapan mulai brutal. Almansa sama Kiles di depan udah mulai cabut. Nah, Veda kejebak di grup kedua. Di sini gue sempat deg-degan. Kenapa? Karena Veda sempat bikin salah dikit, melebar di T3, dan langsung disikat sama Karpe dan DKK. Posisinya melorot sampai P8. Kalau pembalap mental kerupuk, biasanya abis disalip banyak orang, langsung kacau ritmenya. Bakal panik, maksa ngerem telat, ujung-ujungnya glosor ke gravel. Tapi Veda kalem parah. Dia nggak langsung balas asal-asalan, dia nunggu momen. Dia tahu Buriram itu teknis di sektor terakhir. Di T12, Veda berani banget main late braking. Dia manfaatin lawan yang bannya mulai habis. Pelan tapi pasti, dia naik lagi ke P6. Ini nunjukin racecraft dia udah matang. Dia nggak cuma modal gaspol, tapi pakai otak kapan harus nyerang dan kapan kudu defensif. Di lap 10-12, dia sempat mimpin gerombolan senior ini. Bayangin, anak baru mimpin rider kawakan, dan dia nutup jalur rapi banget, kagak dikasih celah. Pas akhir-akhir, lap 16-19, ini fase jantung copot. Ban udah tipis, aspal Thailand panasnya minta ampun. Di sini, Veda di posisi 5, tapi ditempel ketat motor KTM yang akselerasinya ngeri. Lap 17, Veda bikin manuver gila di T4. Dia ambil sisi dalam, maksa masuk buat ngamanin posisi. Resiko tinggi, tapi dia main bersih. Lap terakhir, tekanan makin gila. Di tikungan terakhir T12, Veda ditempel mepet banget. Gue udah siap tutup mata takut ada insiden dive bomb.
Tapi Veda pintar. Dia ambil jalur agak lebar dikit biar dapat dorongan keluar tikungan yang lebih cepat. Hasilnya, dia sukses nyentuh garis finish di posisi 5. Jarak ke podium emang masih ada gap, kita akuin itu. Grup depan emang lagi kenceng-kencengnya. Tapi finish P5 dan dapat 11 poin di debut. Itu rekor sob. Belum pernah ada rider kita yang debut langsung segarang ini. Oke, sekarang gua mau jujur soal minusnya. Biar review ini nggak isinya pujian doang. Pertama, soal konsistensi di lap tengah. Tadi Veda sempat keteteran pas ritme lagi tinggi-tingginya di lap 6-8. Dia sempat kebawa permainan lawan. Ini PR. Di Moto3, lenah satu lap doang bisa turun 5 posisi. Veda kudu belajar lebih jahat lagi buat jaga posisi di tengah race, biar nggak capek recovery di akhir. Kedua, manajemen ban. Walaupun finish P5, gue lihat motornya agak goyang di lap-lap akhir. Itu tanda ban udah habis gripnya. Mungkin cara dia buka gas masih bisa diperhalus lagi, biar ban lebih awet sampai meter terakhir. Tapi terlepas dari itu, apa yang dikasih Veda hari ini adalah harapan nyata. Bukan harapan kosong yang digoreng media. Statistik nggak bohong. Banyak overtake sukses, top speed oke, dan status rookie terbaik di seri pembuka ini. Buat lo yang ngerti balap, lo pasti paham susahnya adaptasi di Moto3. Motor enteng, tenaga lumayan, dan semua pembalapnya kayak orang kesurupan. Kagak ada istilah ngalah. Senggolan fairing itu udah biasa. Veda ngebuktiin dia punya nyali buat main fisik. Kesimpulannya gimana? Veda Ega Pratama, P5 di Thailand 2026. Ini awal yang manis, tapi jalan masih panjang. Musim balap itu maraton, masih banyak sirkuit yang dia belum tahu, dan cuaca aneh di Eropa nanti bakal jadi ujian sebenarnya. Jangan sampai kita jadi fans beban. Dukung sewajarnya, kritik kalau emang jelek, apresiasi kalau emang bagus kayak hari ini. Jangan pas jatuh dibully, giliran menang dipuja-puja. Itu norak. Buat Veda, kalau lo denger ini, mantap banget bro. Lo bikin minggu siang kita jadi berkelas. P5 itu pondasi yang kuat, tinggal bangun temboknya pelan-pelan. Intinya, hari ini kita boleh senyum lebar. Merah putih ada di papan skor posisi atas, bukan di barisan buncit. 11 poin ini modal berharga. Kita pantau terus progresnya. Apakah ini cuma keberuntungan pemula atau emang skill? Kalau lihat cara dia late braking tadi sih, gue berani taruhan, ini murni skill. Sekian review dari gue soal debut Veda di Moto3 Thailand 2026. Jangan lupa cek data lengkapnya biar lo paham di mana Veda unggul dan di mana dia masih kalah sama Almansa. Tetap gaspol, tetap kritis, dan sampai jumpa di balapan selanjutnya. Peace out!